Alhamdulillahirrahmanirrahim. Usaha ikhtiar untuk bertemu. Satu, sebagai orang mukmin, jika tidak bertemu dengan zat Tuhan dan diri Nabi pada syariat, umpamanya kita kada bertemu lawan Tuhan dan Nabi pada syariat, artinya kada melihat, nah apalagi bertamu lah. Artinya tidak bermimpi, tidak bermimpi Nabi, apalagi bertemu. Maka jangan sampai tidak bertemu pada hakikat. Kalau pada saat kada ketemu, jangan sampai kada ketemu pada hakikat. Ini yang membuat kita bertanggung jawab dengan di akhirat. Satu, caranya Nur pada syariat nama Tuhan, dan Muhammad pada syariat nama Nabi. Nama Tuhan maupun nama Nabi adalah nama yang mulia. Nah. Jika dipandang pada syariat diri Nur Muhammad, kalau kita pandang diri Nur Muhammad, atau kita meyakini, kita merasakan bahwa diri Nur Muhammad, maka bahwa diri ada hubungan dengan nama Tuhan dan nama Nabi. Udah zikir, sudah selawat lah. Semua ngaran baik, insya Allah jadi baik nama Nabi kita, nama mulia. Semoga diri kita baik dan mulia. Jika ingin diri baik dan mulia, nur pada hakikat itu tadi nur pada syariat. Nur pada hakikat, orang dahulu mengatakan nur jat. Jadi orang dulu mengatakan itu kan nur jat lah. Nur jat artinya nur diri jat, nur diri jat, nur diri bagi Tuhan. Dan Muhammad pada hakikat diri Nabi. Dipandang pada hakikat, yalah, bahwa dipandang pada hakikat itu Nur Muhammad, yalah, maka pada hakikat bahwa diri ada hubungan dengan diri bagi Tuhan, dan ada hubungan dengan diri Nabi. Dipandang pada hakikat berarti jadi ada hubungan dengan diri Nabi dan diri Tuhan dengan diri Nabi. Ingatnya bertemu pada hakikat lah. Mana terlebih mulia, bertemu pada syariat atau pada hakikat ya? Jawabnya yang paling abdal baik bertemu pada hakikat. Kenapa? Karena menjadi hakikat diri, menjadi sebenar-benar diri. Nah, ini karena ada bisa menjalani suatu mustaqim seperti kilat, kan sudah menjadi diri lah. Ini kalau diartikan Nur jadi bagi Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi. Kedua, orang yang meyakini dan merasakan, orang yang meyakini dan merasakan benar-benar bahwa diri Nur Muhammad ini yang dikatakan bertemu dengan Tuhan dan bertemu
dan benar pada hakikatlah. Ini ngarannya bertemu dengan Tuhan. Dan itu Nabi itu salah tuh. Nah, ini yang dikatakan bertemu dengan Tuhan dan Nabi pada hakikat. Itu benarlah salah. Jadi untuk bertemu sebenarnya mudah lah. Dalam hadis Nabi mengatakan ad-din yusrun, agama itu mudah asal pas lah. Kalau ada pas, nah ya ada bertamu lah. Kalau nggak pas, kalau sebentar meyakini, merasakan bahwa dirinya Muhammad ini hanya bertemu lawan Tuhan, lawan Nabi. Karena Nur pada saatnya Tuhan Muhammad Nabi. Tapi kalau dipandang pada hakikat, Nur orang itu mengatakannya menjadi Muhammad pada hakikat diri bagi Nabi. Jadi pada hakikat bahwa dia ada mohon di Tuhan di Nabi. Ini yang dikatakan bertemu lawan Tuhan, lawan Nabi pada hakikat. Ini setiap saat tuh bagi orang yang yakin dan merasakanlah ini lebih abdal daripada zikir dan salawat. Namun kita bukan Tuhan, bukan Nabi, kita bukan Tuhan, bukan Nabi. Hanya ada hubungan, hanya bertemu lah. Hanya ada hubungan dengan Tuhan dan Nabi. Kalau mengaku Nabi pada kalau kafir benarnya saya juga kafir lah. Kalau Tuhan coba mata bertelinga itulah. Ini sekadar ada hubungan dengan Tuhan lawan Nabi. Ketiga, orang yang fana dan istighraq pada Nur Muhammad. Fana keyakinan sekat bahwa diri Nur Muhammad, istighraq lakukanlah di tempat khusus, waktu khusus, menyangkan dua mata, tutup mulut, keyakinan rasakan bahwa diri Nur Muhammad. Itu yang dikatakan istighraq lah. Dinamakan fana pada zat di Tuhan dan fana di sifat. Ini sama dengan fana bijak tanpa sifat. Karena Nur tinggi bagi Tuhan, Muhammad itu sifat kamil, sifat yang sempurna bagi Tuhan. Artinya Tuhan terjadi kepada Muhammad yang kita lihat. Kalau di zat laisa, karena berterjadi yang kita lihat adalah Muhammad. Hari hasil Muhammad tidak lain dari Tuhan. Bahasa Nabi sudah nyata, ya Muhammad. Karena Muhammad adalah sifat yang sempurna bagi Tuhan. Nabi ini menduduki kedudukan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, Allah menjelaskan innama yubayyunaka wa innama yubayyunallah. Orang-orang Quraisy berjanji damai lawan Nabi. Jadi jatuh hanya mereka berjanji dengan Allah, bukan berjanji lawan Nabi, padahal berjanji lawan Nabi. Jadi Tuhan menduduki kedudukan Nabi, bukan Nabi, bukan Tuhan. Nah, sudahlah. Keempat, jalan ini namanya jalan hakikat diri. Ngarannya jalan hakikat diri, jalan sebenar-benar diri, atau jalan jati diri ya juga. Jalan hakikat diri, jalan perjumpaan diri dengan Tuhan dan Nabi. Juga dinamakan jalan ilmu hakikat. Pertama dikatakan jalan hakikat diri atau jalan ilmu hakikat.
jalan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada umat Nabi Muhammad. Ini satu jalan yang Allah berikan lawan kita lah. Kelima, jalan ilmu hakikat ialah jalan sebenar-benar diri. Sebenar-benar diri pada hakikat ada hubungan dengan diri zat, dengan diri zat apa? Tuhan, ada hubungan dalam diri zat Tuhan yang suci, dan ada hubungan dengan diri yang mulia hanya dengan jalan fana dan istiraq badan Muhammad Allah. Jalan fana istiraq aja. Nah, jadi biasa sama anak jadilah. Wajayyinil bawatin wal zahir. Wajayyinil zawahir wal batin la sitri wal lahir. Perhiasilah diri pertama-tama dengan ilmu zahir, dan yang kedua perhiasi diri dengan ilmu batin. Supaya apa? Supaya jangan terdinding, supaya jangan terhijab. Ini ilmu menurut Ibnu Jalil. Ilmu ada dua. Pertama ilmu zahir. Ilmu jahili, ilmu syariat, atau ilmu fikih. Ilmu zahir ini nama atur cara atau tata ibadah. Supaya apa? Supaya ibadah kita sama kayak Nabi. Wudu, kita madhab kiblat. Ini namanya ilmu syariat atau ilmu fikih. Itu yang pertama. Jadi ilmu syariat ini ada dua. Ilmu jahilnya ada dua. Pertama ilmu syariat, yang kedua tarikat. Tarikat ini masuk ilmu jahil. Kenapa? Karena berhubungan dengan baca-bacaan, dengan syarat menyarat lah. Tarikat dibagi dua. Kalian berhubungan dengan baca-bacaan, syaratnya ada. Nah, jangan berkata-kata, mengamalkan purpose, mengamalkan tarikat. Jadi ilmu syariat atau ilmu jahir ada dua, ilmu syariat atau ilmu fikih, dan yang kedua ilmu tarikat. Pada tarikat ini bukan ilmu, itu amalan saja, dimasukkan ke ilmu ini, dihubungkan saja. Sebenarnya ilmu itu ada tiga: ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat itu nanti dikatakan ilmu tauhid, karena tujuan tauhid untuk mencapai ma'rifat. Nah, kedua ilmu batin.
Batin ini bagian dalam, ilmu dalam, butun orang parut, nah ada di dalam parut. Jadi ilmu batin ini dua. Yang pertama ilmu hakikat, yang kedua ilmu ma'rifat. Wa ta'allaqani bil imani wal yakin wa bil mahsusat wa bil musyahadah. Ilmu batin ini bertalian dengan keimanan, menceritakan orang di mana letak iman. Kalau menurut Imam Syafi'i, al-imanu ma'al batil qalbi, iman itu diletakkan di dalam, dan bertalian juga dalam masalah keyakinan, bertalian dalam masalah perasaan, masalah dan berhubungan dengan masalah pandangan atau musyahadah. Itu ilmu batin. Ilmu batin ada dua, pertama ilmu hakikat, yang kedua ilmu ma'rifat. Apa ilmu hakikat? Di laptop aja nih orang bacakan ceramah tuh, kadang-kadang orang bingung, orang Banjar, hakikat dan manfaat sama. Ya perlunya kada belajar yang usul kapal karya belajar itu. Bedakan hakikat dan manfaat itu dibedakan, jangan sama artinya. Ya kada belajar, aku yakin kita belajar di Banjar tuh guru-guru ya kalau. Ilmu hakikat ini artinya ilmu itu artinya takut. Sebagai seorang muslim harus takut. Hanya hati hakikat. Hakikat itu artinya sebenar-benar diri. Diri ada dua, jasmani lawan rohani. Sebenar-benar diri kita, apakah diri jasmani atau rohani, pada hakikat. Kan kita bicara tentang ilmu hakikat. Benar-benar diri apakah di jasmani atau rohani, pada hakikat menurut Nabi. Ini bukan menurut pendapat loh. Min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, benar-benar diri kita adalah daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi permasalahan kadang-kadang orang melihat minnya ini, nah ini minnya lihat orang, ya arti jangan dari. Sebenarnya min ini bukan min ditakit, min tidak. Mula-mula diri kita non-ma, minnya min tidak. Ada juga mati minnya ini min ziyadah, kalau ziyadah tambahan. Jadi sebenarnya bahwa diri kita apakah di jasmani atau rohani, pada hakikat menurut Nabi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itu nama Tuhan, Muhammad nama Nabi. Ini kalau pada syariat. Kalau pada hakikat Nur diri bagi Tuhan, Muhammad diri bagi Nabi. Pada syariat bahwa dia ada hubungan dengan ngaran Tuhan, ngaran Nabi. Kalau pada hakikat diri ada hubungan dengan Tuhan diri Nabi. Namun kita bukan Tuhan, bukan Nabi. Seharusnya kan hanya panel istiqrat. Jadi ya Allah mu'alim, kalau Nabi katakan bahwa diri kita adalah Nur Muhammad, hak kita harus percaya, yang sampai ragu. Itu yang pertama. Ya ilmu ini bila ragu kan kada manfaat ilmunya. Jadi harus latihan di rumah lah. Kemudian yang kedua meyakininya, yakini bahwa diri. Nah, yang ketiga diyakinkanlah, disertai perasaan yang sempurna. Rasakan bahwa diri Muhammad dari bulu kepala sampai bulu kaki sebagai rohani. Bagaimana misalnya air dengan tumbuh-tumbuhan. Insya Allah Allah akan memperlihatkan keelokan zatnya yang mulia. Karena badan kita kasar,
Ini kasar namanya. Wah julma dan julma itu gelap. Pada kita anak kasar dan julma ini kada mungkin melihat diri Tuhan yang suci, melainkan dengan wasitah Nabi Muhammad, perentaraan Nabi Muhammad. Begitulah yang ada di dalam nafis. Jadi dalam nafis itu dikatakan telah diijazahkan guruku, ujar pengarang dalam nafis, guru Syekh Muhammad Izin An-Nafis, Syekh Umar On orang Pakistan, menurut Syekh Salman Ahmadani. Jadi ujar perguruan Syekh Muhammad Izin An-Nafis nih, musyahadahkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mesra pada sekali rahim dan babang tubuh, sebagaimana mesranya air dengan tumbuh-tumbuhan. Insyaallah Allah akan memperlihatkan keelokan zatnya yang mulia, karena badan kita yang kasar dan julmah tidak mungkin melihatnya di saat sekarang kena tapi mau. Begitulah yang dikatakan di dalam Darun Nafis. Jadi Darun Nafis ini kitab tasawuf non tertua di Kalimantan. Jadi tahun 70-an dipadakan guru sungai dalam Matapura Darun Nafis Sasat. Ya. Nama mandakan Sasat kan tahu kisahnya juga. Aku 65 sudah belajar di Darun Nafis belum alim. Apa-apa ya Pak. Kawan mana di Banjar di bawah yang kadang hasilnya itu sudah matian berataan, matian berataan, macam-macam penyakit yang dideritanya. Nah, ada madakan kalau gila aja ada juga. Jadi salah tempat-tempatan aja mengatakan bagus mana sekali Darun Nafis itu. Ngaji pandangan supaya jangan sirik. Jadi kalau di Darun Nafis itu bunyinya kayak ini, nah. Ujar pengarang. Arat tabutuha ala muqaddimatin wa arbati usul wa khatimah. Aku susun ini salah, aku susun kitab Darun Nafis ya paling-paling 50 halaman Pak. Ala muqaddimatin atas kata penduluan, yaitu membicarakan tentang dan membatalkan orang salik, orang ibadah, kaum salik bahari bergundul, nah, pilih diri lagi, supaya apa? Jangan supaya nafsu ada. Di Mekah itu darah orang lawas di Mekah, waktu di Mekah yang menjaga Baitullah ajar-ajar dikelibiri itu, tapi penggajinya 2 kali gaji presiden kita di sini. Jadinya melihat bimbingan lalu itu kan ada anak sih, karena dikelibiri. Jadi orang salik dulu kayak itu tuh caranya. Jadi jangan lagi ke pengindunya, dan itu pasak bumi jangan kita. Harapan orang-orang salik, kedadaan, keampunan, serta rahmat dari Tuhan. Itu harapan mereka. Harapan kedua untuk mendapatkan pahit dan makom. Itu orang nasalik balik. Mukaddimah dari kitab Risalah Darun Nafis membicarakan membatalkan salik, makanya dia sum'ah, takabur. Kadang-kadang kita bawa penyakit ini. Syirik. Ini kan penyakit luar biasa. Artinya apapun yang kita amalkan itu bisa makan dari amal kita, sehingga Nabi dalam hadisnya bisa bangkrut kita.
Harapan kita melihat dari amal kita, ternyata ada terlihat apa habis dimakannya oleh sifat-sifat tercela. Nah ini dikatakan mukaddimah. Yang keempat, yang ketiga, dualah. Aduh, arba'atu usul. Ada 4 pasal. Pasal tauhid tauhid sifat, tauhid asma, tauhid zat, atau ma'rifatul af'al, ma'rifatul sifat, ma'rifatul asma, ma'rifatul zat. 4 pasal. Hati ma'rifatul apa, kita mengenal bahwa yang berbuat hanya Tuhan. Kita mengenal bahwa yang bersifat sifat adanya milik Tuhan, ampun Tuhan. Bahwa nama baik yang kita sebut jadi pahala nama Tuhan. Namun nama lain kada dapat. Nama Nabi dapat 2 lah. Usaha ada 3, memandang hujat aja yang ada di Tuhan aja. Nah ini dikatakan ma'rifatul apa, ma'rifatul sifat, ma'rifatul asma, ma'rifatul zat. Ini 4 pasal. Khatimah, ini khatimah ini kesimpulan. Ini khatimah ada ini. Kesimpulan. Kesimpulan ini yang bicara kesimpulan ini masalah usaha dan Muhammad. Masalah usaha dan Muhammad. Pandang diri Muhammad, pandang lain juga Nur Muhammad, masalah Nur Muhammad sekalinya lah. Menyimpun 4 pasal tadi dulu. Setelah menyimpun, jadi bagi orang yang musadah Nur Muhammad atau orang yang meyakini merasakan bahwa diri Muhammad ini ada perlu musadatul af'al, musadatul sifat kada perlu, musadah asma kada perlu, ada perlu zikir kada perlu juga, selawat kada perlu juga, kena simpun di situ. Nah kayak Quran itu 30 juz tersimpun di surah Fatihah. Surah Fatihah tersimpun di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu 5 kalimat, bi ismu Allah Rahman Rahim. 4 yang tersimpun ke-4 kalimat ini di titik ba itu. Titik ba Bismillah nuktah kalau bahasa Arabnya. Tersimpun di titik ba itu. Sekalinya maksud dari titik ba itu adalah Nur Muhammad diri kita. Bi itu artinya dengan Allah, itu Muhammad awalnya mula-mula. Kenapa? Karena belum ada yang lain. Itu nanti dikatakan oleh Syekh tidak ada sesuatu yang dekat dari Muhammad mandi Tuhan suci. Wala hijaba bainahu wa baina dzati muqaddasah, dan tidak ada yang mendinding antara itu Muhammad dengan diri Tuhan Maha Suci. Jadi jangan alhamdulillah jamak parkakan diri dengan Tuhan. Memikirkan memarkakan yang di mana, harus ke Mekah, harus ke Madinah, ada sekali. Hanya panah lalu istirahat di Nur Muhammad, parak oleh diri dengan Tuhan Nabi. Ada sebagian pendapat ada hubungan dengan diri lawan Tuhan diri Nabi, atau jalan bertemu lawan Tuhan lawan Nabi. Ya panah istirahat aja tuh. Itu inti daripada Al-Quran tersimpan di titik baik itu. Kemudian Nur Muhammad Ismullah, menyebut nama Allah atau niat nama Allah, dan ketinggalan diri itu. Dulu ketinggalan diri Allah berbahaya, bahayanya bisa masukkan diri. Ada karun pendiaran kena gila aja belajar terus bapak pesawat nang langsung aja lah. Ar-Rahman itu artinya kasih sayang Tuhan di dunia kepada siapa? Sebenarnya nanti itu
Itu satu kalimat Al-Quran. Kalau ada orang menerjemahkan di luar ayat itu salah aja. Ar-Rahim, kasih sayang Tuhan di akhirat kepada siapa? Kepada titik itu nang semena-mana itu adalah Nur Muhammad. Itu maksud diskusi. Jika namakan Nabi aku denganku itu Muhammad dahulunya awalnya ya Tuhan. Dia pun meyakun dengan aku dan Muhammad bagi orang yang meyakinnya dan kena sampai kepadaku ya Tuhan. Itu ada diskusi lah. Penting karena ini ujaran bari Quran sebukuan. Keyakinan satu Quran sebukuan ya. Ini isi daripada Al-Quran. Keyakinan sekarang bahwa dulu Quran sebukuan, zikir sebukuan, selawat sebukuan, ini ujaran bari. Nah. Anyar Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad kira-kira sinilah. Dari sini aku menggambangkan juga berapa hari ini lah. Kemarin kita mengusik Muhammad dia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kemudian ya karena saya disyaratkan. Siratan lagi yang alaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Alihi washabihi Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mati wa abwaabal quwwati wa abwaabas sihhati wa abwaabas salamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Rabbanallahu minkum.